بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فذكرنا بعض المسائل ما يتعلق بالتوحيد وما يناقض هذا التوحيد. Kemarin kita sebutkan beberapa permasalahan yang berkaitan tentang tauhid, dan yang paling banyak manusia terjatuh pada perkara tauhid ada pada perkara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Nah, kemudian penulis Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullah menyebutkan sebagian permasalahan berkaitan dengan apa-apa yang mengurangi tauhid atau yang bisa menghilangkan tauhid secara utuh. Di antaranya seperti sujud kepada selain Allah, dan kemarin juga udah kita bahas bahwa sujud itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama sujud apa? Nah, pertama sujud ibadah apabila diarahkan kepada selain Allah, maka hukumnya syirkul akbar, mukhrij minal millah. Yang kedua tahiyah. Nah, sujud at-tahiyah yang sifatnya ta'zim, pengagungan, maka ini diantara perkara yang muharram, yang tidak disyariatkan di syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau juga menyebutkan beberapa masail tentang ziaratul kubur, dan penulis menyebutkan ada 3 jenis orang ketika menziarahil kubur, atau 3 sifat. Yang pertama apa? Aba Ikrimah? La, ziaratul kubur. Kata penulis ada salah satu aqsam, ada 3 bagian atau 3 jenis orang ketika menziarahil kubur. Bukan ziarah kubur bagi wanita. Orang yang berziarah berdoa kepada Allah untuk mengampuni di mereka yang dalam kubur. Ini yang dikatakan saleh. Ahsant, barakallahu fiik. Yang pertama, orang-orang yazurunal qubur wa yad'una Allah lahum. Nah, orang-orang yang mendatangi ziaratul kubur, mengingat kematian serta mendoakan mereka ampunan. Kemudian kedua, Imran. Ahsant, yani yad'una bihim. Nah, yad'una bihim, menjadikan wasilah tawassul. Maka ini di antara perkara yang mengandung kesyirikan dan muharram. Nah, yang ketiga, akil, mereka berdoa kepada penghuni kubur. Nah, ketiga, mereka meminta langsung kepada penghuni kubur. Maka ini lebih buruk dan lebih parah kesyirikannya dibandingkan yang kedua. Kemudian di antara bentuk kesyirikan juga penulis kemarin menyebutkan ada asyirkul fi al-aqwal aw fil alfaz, kesyirikan dalam lafaz, dalam ucapan. Begitu juga dalam perbuatan. Perbuatan contohnya tadi seperti apa? Sujud kepada selain Allah, sifatnya ibadah. Adapun yang sifatnya perbuatan, apa contohnya? Abu Kevin. Syirik dalam ucapan, syirik dalam perkataan atau ucapan. Ada banyak disebutkan penulis, diantaranya ahsant, bersumpah atas nama selain Allah. Nah, dan telah kita jelaskan hukumnya apa? Hukum asalnya syirkul asghar apabila tidak dibarengi dengan pengagungan yang sama seperti pengagungan Allah atau lebih. Nah, dan menjadi syirik akbar apabila pengagungan orang yang bersumpah dengan nama selain Allah tadi sama dengan pengagungan Allah atau lebih. Nah, yang lain selain bersumpah atas nama selain Allah, kaif Abu Darda? Nah, ahsant, masya Allah wa syi'ta. Nah, atas kehendak Allah atau dengan dan kehendakmu,
atas kehendak Allah dan kehendak, atau mali illa anta fil ard au Allah fis sama, kan gitu. Aku enggak memiliki siapapun kecuali engkau di muka bumi dan Allah yang di atas langit. Yang semisal dengan ini. Begitu juga bertawakal, tawakkaltu 'ala Allah wa 'alaik. Aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Ada banyak yang semisal dengan ini, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Yang dimana perbuatan tadi menjadi kekhususan atau ibadah yang sifatnya tawakkul. Adapun mengkaitkan sesuatu dengan sebab, ta'liqus sabab bil musabbab, hadza jaiz. Fahadza jaiz, seperti misalnya mengatakan lakin hadza min babi ikhbar, dan mereka mengkabarkan. Nah, dalam rangka mengabarkan, bukan dalam rangka bersandar pada sebab, dalam rangka mengabarkan. Contohnya kalaulah misalnya pemadam kebakaran nggak cepat datang, mungkin rumah ini udah habis terbakar misalnya. Nah, tapi ini mimbabi ikhbar, ta'liqus sabab bi al-musabbab. Nah, dan ini bukan dalam rangka syirik fil alfaz. Nah, wasil. Qala al-muallif wa bil jumlah fal ibadatul madhkurah fi qawlihi iyyaka na'bud hiya as-sujud wat tawakkul wal inabah والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار والحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء كل ذلك محض حق لله تعالى، حق الله تعالى، محض حق الله مضاف إليه، محض حق الله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع قال حديث صحيح. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله, secara umum kata beliau bil jumlah, bahwa ibadah yang disebutkan dalam tafsir iyyaka na'bud, yang dimana ayat ini mengandung tauhid al-uluhiyah, di antara bentuk ibadah adalah sujud, bertawakal, inabah, wattaqwa, bertakwa, al-khasyah, rasa takut, bertaubat, nazar, jamak dari nuzur. Nah, bernazar, dan nazar tarifnya ilzamu insan ala nafsi ma lam yulzimhu asy-syar', di mana seseorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan syariat. Nah, begitu juga bersumpah, halif, wat tasbih, wat takbir, ucapan Allahu akbar, tasbih, subhanallah, wat tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, wal istighfar. Begitu juga memotong rambut dalam rangka tunduk dan ibadah kepada Allah, doa, dan seluruh perkara tadi ini hanya milik Allah dan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad al-Imam Ahmad bahwa seseorang didatangkan kepada Nabi karena dia melakukan sebuah dosa. Ketika dia berdiri di hadapan Nabi alaihissalam, dia berkata, sesungguhnya aku, Allahumma ya Allah, sungguhnya aku bertaubat kepadamu, bukan bertaubat kepada Muhammad alaihissalam. Kemudian kata Nabi alaihissalam, iqraran biqaulih, dalam rangka mengikrarkan ucapannya, arafal haqqa li ahli, sungguh orang tadi mengetahui hak bagi pemiliknya. Sebagaimana juga dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam hadis yang hasan dari Al-Aswad bin Surai, dan beliau menyebutkan hadis sahih. Nah, maksudnya bahwa perkara-perkara yang sifatnya ibadah tadi hanya boleh diarahkan atau dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasil. Wa amma syirku fil iradat wan niyyat fadzalika al-bahru alladhi la sahila lahu wa qalla man yanju min faman nawa bi'ilmihi ghaira wajhi Allah faman nawa bi'amalihi
faman nawa bi'amalihi ghaira wajhillahi ta'ala falam yakum bihaqiqati qawlihi iyyaka na'bud fa in iyyaka na'bud hiyal hanafiyyah al-hanifiyyah millati Ibrahim allati amara Allah biha ibadah kulluhum wa la yaqbal min ahadin ghairiha na'am wa hiya haqiqatul Islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin fastamsaka bihadzal aslu fastamsik bihadzal asl warada ma akhrajahu al-mubtadi'ah wal musyrikun ilayhi tahaqqaqa ma'na al-kalimah al-ilahiyyah. Ahsant. Thumma qala al-muallif rahimahullah, adapun syirik dalam al-iradat dan niat, keinginan, kehendak dan niat. Makanya kemarin sudah kita jelaskan bahwa kesyirikan itu terjadi pada ucapan, perbuatan dan keyakinan atau yang berkaitan dengan hati, di antaranya an-niat dan iradah. Maka kata penulis di sini, fadzalikal bahru alladzi la sahila lahu. Maka ini pada niat, kesyirikan pada niat ini lautan yang tidak bermuara. Ini luas babnya. Nah, dan sedikit yang selamat darinya. Bahkan bisa jadi orang-orang yang sudah belajar tauhid bisa jadi terjatuh pada kesyirikan dengan niat seperti riya, sum'ah, menginginkan iradatu al-ibadah, ad-dunya, menginginkan perkara dunia dari ibadah. Yang bisa jadi orang bertauhid jatuh pada perkara ini tanpa dia sadari. Mungkin dia enggak sujud ke kuburan atau dia enggak meminta ke kuburan, tapi bisa jadi tidak ikhlas dalam amal soleh. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kata beliau, wa qalla man yanju minhu, dan sedikit yang selamat dari perkara ini. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian kata beliau, faman nawa bi amalihi, maka siapa yang meniatkan dari perbuatannya, dari ibadahnya selain wajah Allah, maka sungguh dia belum mengaplikasikan konsekuensi dari ucapan Allah iyyaka na'bud, dari hakikat Al-Fatihah ini. Karena sesungguhnya iyyaka na'bud, kata beliau, itulah agama yang al-hanifiyah. Adapun Hanafiyah jamak dari madhab al-Hanafi. Tapi kalau Hanifiyah artinya ad-dinul khalis, agama yang murni, yang ikhlas, artinya tauhid. Itulah agama Ibrahim, yang dimana Allah memerintahkan para hambanya seluruhnya untuk mengikutinya. Dan Allah tidak menerima dari siapapun selain dari agama yang ikhlas ini, agama tauhid. Dan itulah makna al-Islam. Makanya hakikat Islam itu adalah tauhid. Sebagaimana Allah sebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Maka Allah tidak menerima agama selain Islam, dan tidak pernah Allah terima dari siapapun. Maka siapa yang menjadikan agama selain Islam untuk agamanya, maka sungguh dia di hari kiamat di antara orang-orang yang rugi. Maka kata beliau, fastamsik bihadzal asl, maka berpegang teguhlah dengan pondasi utama ini. Warud, kata beliau, dan bantahlah ma akhrajahul mubtadi'ah wal musyrikun, atas apa yang dikeluarkan dari orang-orang ahlul bid'ah dan orang-orang musyrikin. Nah, yang dimana mereka belum mengaplikasikan makna kalimat uluhiyah, yaitu kalimat yang tadi iyyaka na'bud, dan ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Naam. Wasil. Fa in qila al-musyrik innama qasada ta'zima janab Allah ta'ala wa annahu li'izmatihi la yanbaghi ad-dukhul alayhi illa bil wasa'iti wa syufa'a ka halil muluk. Fal musyrik lam yaqsud al-istihanah bi janibir rububiyyah wa innama qasada ta'zimahu wa qala iyyaka na'bud wa innama a'bud hadhihi al-wasa'id lituqarribani ilayhi wa tadkhula bi alayhi fa huwa al-ghayah wa hadhihi wasail falima kana hadzal qadru mujiban
لسخط الله لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك الدماء لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم. Ahsant. Qala al-muallif rahimahullah, apabila dikatakan kepada orang-orang musyrik, al-musyrik maksudnya mereka berkata, apa orang yang musyrik, orang yang jatuh pada kesyirikan, sesungguhnya niat mereka itu adalah mengagungkan Allah. Orang yang musyrik, lihat, niat mereka adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa niat saja tidak cukup dalam seluruh amalan kalau tidak dibarengi dengan petunjuk Nabi SAW. Niat mereka orang yang syirik ini, niat mereka mengagungkan Allah. Hatta seluruh firqah, kata para ulama, Mu'tazilah, Asy'ariyah, semua tujuan mereka adalah memuliakan Allah. Ketika mereka menolak sifat Allah, tujuan mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanzihullah, ta'zimullah. Nah, akan tapi niat ini apabila tidak dibarengi dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa mengeluarkan mereka dari Islam, menjadi bumerang bagi mereka. Nah, kata mereka, wa annahu li'azamatihi, kata mereka, karena Allah begitu mulia, begitu tinggi, maka nggak boleh langsung berinteraksi dengannya, maksudnya beribadah secara ikhlas, kecuali dengan perantara. Kata beliau di sini, annahu la yanbaghi ad-dukhul alaih, maksudnya berinteraksi, beribadah langsung, meminta langsung doa ini, kecuali dengan apa? Perantara dan orang-orang yang memberikan syafaat, sebagaimana keadaan raja, kan gitu. Nggak bisa langsung menghubunginya kecuali dengan orang dalam. Udah kita bahas dalam bab syafaat, harus pakai orang dalam dulu, baru bisa kita menghubungi raja. Nggak bisa langsung, kecuali raja bisa itu seperti para sahabat, maksudnya pemimpin Umar bin Khattab, Abu Bakar dan seterusnya. Fal musyrik, kata beliau, orang yang jatuh pada kesyirikan, yang melakukan perbuatan kesyirikan ini, bukan maksudnya menghina Allah Subhanahu wa taala, bukan juga menghinakan rububiyahnya Allah, akan tetapi maksud mereka adalah mengagungkan Allah, walaupun enggak seluruhnya, tapi banyak di antara mereka yang demikian. Wa qala iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami beribadah. Innama, kata beliau, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik beribadah kepada Allah melalui perantara dalam rangka mendekatkan mereka kepada Allah dan mengantarkan mereka kepada Allah. Maka inilah tujuan menjadikan selain Allah perantara untuk beribadah kepada Allah. Nah, falima kana hadzal qadar mujiban li sakhatillahi ta'ala wa ghadabihi, kata beliau. Nah, maksudnya menceritakan orang musyrik ini. Nah, apakah tujuan ini? Apakah tujuan ini dalam mengagungkan Allah tadi, menjadikan perantara menjadikan selain Allah sebagai perantara, kenapa bisa mendatangkan kemurkaan, kata mereka, dan mengekalkan di neraka dan membolehkan untuk menumpahkan darah pelakunya? Makanya orang musyrik kan diperangi, begitu juga istibah harimihim, artinya menjadikan wanita-wanita mereka sebagai tawanan dan menjadikan harta mereka sebagai rampasan perang. Nah, kata mereka, kok bisa nih orang yang tujuannya memuliakan Allah ini kok bisa diperangi, kok bisa dihalalkan hartanya diambil, kok bisa para wanita mereka dijadikan sebagai tawanan, kok bisa nih, kata mereka orang musyrik ini. Beliau sedang menceritakan hujjah mereka. Wasil. وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمنع أن تأتي به شريعة من الشرائع وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب
كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Ahsan. Kemudian beliau sedang melanjutkan, maksudnya hujjah orang-orang musyrikin. Qala wa hal yajuzu fil aql, apakah boleh secara akal bahwa Allah mensyariatkan kepada para hambanya untuk mendekatkan diri kepada mereka dengan perantara para syufa'a, maksudnya wali-wali atau berhala-berhala, kan mereka jadikan sebagai perantara mereka kepada Allah dalam beribadah. Maka keharaman ini sesungguhnya diambil dari syariat saja atau juga dengan akal. Nah, artinya ini masalah tahsin wa taqbih al-aqlayain. Nah, ini disebutkan di masalah usuliyah. Jadi apakah sesuatu yang buruk itu bisa ditetapkan secara akal saja atau secara syariat saja? Orang-orang Mu'tazilah lebih memilih akal, sampai sekiranya sesuatu yang dilihat akal baik, maka secara syariat juga baik. Maka ini kesalahan juga. Sementara orang Asy'ariyah hanya bersandar pada syariat saja. Bahkan kata mereka sekiranya berbohong, berzina dihalalkan oleh syariat, lakana hasanan fil aql, maka itu juga baik secara akal. Dan ini bertolak belakang. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan seluruh yang diharamkan oleh syariat maka secara akal itu adalah kejelekan. Seluruh yang diharamkan syariat maka secara akal itu juga kejelekan. Nah, akan tapi akal tidak bersendiri dalam menetapkan perkara itu. Begitu juga akal tidak menetapkan hukuman dari sebuah perbuatan yang jelek tadi. Nah, begitu juga secara urf manusia bisa menunjukkan sebuah perkara itu jelek. Ini menunjukkan syariat itu tidak meninggalkan akal secara utuh dan tidak juga mengangkatnya secara utuh sehingga meninggalkan syariat. Akan tetapi pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dalam menetapkan akal dan orang-orang yang berlebihan dalam menetapkan syariat dan menolak akal. Nah, maknanya nggak mungkin bertolak belakang antara syariat dan akal. Kan mereka kata mereka, mungkinkah secara akal orang yang mengagungkan Allah ini diperangi menjadi kafir, kekal di neraka? Mungkinkah secara akal demikian? Nah, maka kita katakan ketika apa yang dilarang oleh syariat itu adalah kejelekan secara akal. Kejelekan secara akal artinya tidak bertolak belakang, karena akal kalian yang salah sehingga kalian pandang itu adalah perbuatan yang baik. Wasil. Qulna asyirku syirkani. Syirkun yata'allaq bidzatil ma'budi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa syirkun fi ibadatihi wa muamalatihi. Wa in kana sahibuhu ya'taqidu annahu subhanahu la syarika lahu fi dzatihi wa la fi sifatihi. Fa amma syirku. Ahsan. Baik. Kata beliau, qulna, kita katakan juga asyirku syirkan. Kesyirikan itu ada dua jenis. Yang pertama, kesyirikan yang berkaitan dengan zat yang diibadahi, zatnya Allah seperti nama dan sifatnya dan perbuatannya. Inilah masuk ke dalam rububiyah dan asma' sifat. Rububiyah dan asma' sifat. Wa syirkun fi ibadatihi wa muamalatihi. Dan kesyirikan dalam perkara ibadah dan muamalah. Maka ini dikatakan syirik dalam perkara uluhiyah. Walaupun wa in kana, kata beliau, sahibuhu ya'taqid annahu subhanahu la syarika lahu fi dzatihi wa la fi sifatihi. Artinya walaupun dia mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah dan asma' sifat, akan tetapi dia mensyirik, jatuh pada kesyirikan dalam perkara ibadah, maka dia tetap musyrik. Nah, wasil. فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن
wa sanushbi'ul kalam fihi insyaallah taala. Nah, kata beliau, adapun syirik yang kedua yang dimana kita di sini kita luaskan tentang penjelasannya dan kita tunjukkan dan akan kita buat pembacanya kenyang. Itu makna sanushbi, artinya benar-benar beliau jelaskan secara rinci. Dan penulis di sini mengambil kalam Ibnu Qayyim di kitab Madarijus Salikin. Nah, dan di kitab Ad-Da' wad-Dawa atau nama lainnya Al-Jawabul Kafi. Wasil. Wa amma syirkul awwal fa huwa naw'an. Ahaduhuma syirkut ta'til wa huwa akbahu anwa'i syirk. La, wa aslu syirk. Kalau aslu syirki wa qa'idatuhu allati yarji'u ilaiha huwa at-ta'til. Ya ada. Mungkin ada perbedaan cetakan. Coba apa? Wasil. Ahaduhuma syirkut ta'til wa huwa akbahu anwa'i syirk ka syirki Fir'aun fi qawlihi wa ma rabbul alamin. Wa qala al-Haman mana? Wasil ayat. Ibni li sarha la'alli attala'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Wa syirku wa ta'til mutalaziman fa kullu musyrikin mu'attilun wa kullu mu'attilin musyrikun lakinna syirka la yastalzim asla ta'til bal qad yakunu al-musyriku mukirran bil khaliq subhanahu wa sifatahu walakinnahu mu'attilun haqqat tauhid. Ahsant. Qala al-muallif amma asy-syirku al-awwal fa huwa naw'an. Ai syirik fi ar-rububiyyah wa al-asma' was-sifat. Kata beliau ini ada dua jenis. Yang pertama kata beliau syirkut ta'til. Ta'til itu diambil dari kata at-tala yu'attilu ta'tilan. Wa bi'rin mu'attalatin, sebutkan dalam Al-Qur'an, dan sumur yang ditinggalkan, artinya ditolak, ditinggalkan. Limadza? Li'anna la faidata lahu. Enggak ada lagi gunanya sumur itu sehingga ditinggalkan. Itulah makna ta'til secara bahasa, artinya ditinggalkan, ditolak. Kan gitu. Syirkut ta'til, yakni penolakan. Dan ini kata penulis akbah anwa'i syirik. Ini kesyirikan yang paling jelek, yang paling buruk, yang paling hina. Sebagaimana kesyirikan yang terjadi pada Fir'aun ketika dia mengatakan wa ma rabbul alamin. Dan siapa itu rabbul alamin? Dalam ma di sini istingkar, dia mengingkari adanya pencipta. Nah, waqala, dan dia berkata Fir'aun ketika Allah menceritakan keadaannya, ya Haman ibni li sarhan, buatkanlah aku sarh, yakni alat atau tangga, la'alli ablughul asbab, supaya aku bisa mengantarkanku ke langit, asbab as-samawat fa attali'a ila ilahi Musa, supaya aku naik ke atas langit sehingga aku melihat ada enggak sembahan Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan sesungguhnya aku yakin bahwa Musa adalah seorang pendusta. Nah, dia ingin menceritakan tentang, dia ingin menjelaskan kepada kaumnya bahwa Musa ini adalah seorang pendusta ketika Musa mengklaim bagi Fir'aun Allah itu di atas langit. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka siapa yang mengingkari adanya Allah di atas langit, maka sungguh dia pengikut Fir'auni. Nah, dan siapa yang menetapkan bahwa Allah di atas langit, sesungguhnya dia pengikut Musawi dan Muhammadi dan seluruh akidah para rasul dan para anbiya. Di mana Fir'aun menolak siapa? Menolak adanya pencipta. Ini dikatakan syirkut ta'til. Menolak secara mutlak. Dia tolak enggak ada pencipta. Kalau zaman sekarang itulah yang dikatakan seperti orang-orang ateis. Orang-orang ateis yang mengatakan enggak ada pencipta, enggak ada ilah, enggak ada Tuhan dan seterusnya. Nah, dan syirkut ta'til ini mutalaziman. Ma makna wasyirku wat ta'tilu hakadha. Wasyirku wat ta'tilu mutalaziman.
Jadi kesyirikan dan penolakan itu dua perkara yang saling menjadi konsekuensi. Menjadi konsekuensi dari keduanya. Fakullu musyrik mu'attil. Siapa yang jatuh pada kesyirikan maka otomatis jatuh pada penolakan. Wa kullu mu'attilin musyrik. Siapa yang jatuh pada penolakan maka jatuh pada kesyirikan. Maka jatuh pada kesyirikan. Lakin asyirka, kata beliau, akan tapi kesyirikan la yastalzim aslat ta'til. Siapa yang jatuh pada kesyirikan tapi tidak menjadi keharusan dia menolak Rabbnya secara utuh. Siapa yang jatuh pada kesyirikan tidak menolak adanya pencipta secara utuh. Wadah? Jelas? Uraian. Jelas apa enggak? Atau kecepatan? Gimana? Kita kurangi apanya? Gasnya. Baik, kita ulang. Kata beliau wasyirku wat ta'til mutalaziman. Kesyirikan dan penolakan. Kesyirikan kan baik dalam perkara rububiyah, uluhiyah atau asma' sifat, kan gitu. Maka penolakan ini kata beliau dan kesyirikan saling menjadi konsekuensi. Menjadi konsekuensi kata beliau, maka siapa yang jatuh pada kesyirikan maka hakikatnya dia menolak. Maka siapa yang menolak Rabb Allah maka jatuh pada kesyirikan. Akan tetapi kesyirikan tidak mengharuskan penolakan yang sifatnya secara utuh 100%, enggak dia tolak 100%. Aslut ta'til itu maknanya. Bal qad yakunul musyrik muqirran bil khaliq. Bisa jadi dia musyrik akan tapi dia enggak menolak Allah secara utuh. Dia katakan Allah ada, Allah memiliki sifat nama, kan itu wasifat. Lakin mu'attil fi haqqit tauhid, akan tapi dia tolak hak Allah dalam perkara ibadah. Makanya orang yang jatuh pada kesyirikan dalam perkara ibadah, dia hakikatnya menolak keberhakan Allah dalam perkara ibadah tadi. Dia tidak menetapkan hanya milik Allah lah ibadah. Maka dari sini dia jatuh pada perkara ta'til. Dia tolak keberhakan Allah dalam perkara ibadah. Wadah? Jelas? Baik. واصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل وهو ثلاثة أقسام. أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه. الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له. الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. أحسنت. قال المؤلف, dan asal kesyirikan serta kaidah dalam perkara ini itu kembali kepada ta'til tadi. Dan ta'til ini sifatnya ada 3 macam. Ta'til tadi ada 3 macam. Yang pertama ta'til al-masnu'i an sani'ihi, yakni menolak pencipta, penolakan yang diciptakan dari yang menciptakannya. Penolakan makhluk dari penciptanya. Inilah yang dikatakan ta'tilnya Fir'aun, ta'tilnya orang-orang ateis. Penolakan makhluk dari penciptanya. Kan ta'til tadi penolakan. Yang pertama apa? Penolakan makhluk dari penciptanya. Dia tolak adanya pencipta. Ini yang dikatakan aslu ta'til. Aslu at-ta'til. Asal ta'til. Ta'tilnya ini 100%. Kemudian yang kedua, ta'tilus sani' an kamalihi ats-tsabit lahu. Dia menetapkan adanya pencipta akan tetapi dia tolak kemuliaan atau kesempurnaan penciptanya. Yang kedua, dia menetapkan adanya pencipta akan tapi dia tolak adalah kesempurnaannya seperti nama dan sifatnya. Inilah yang terjadi pada orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah ketika menolak sifat Allah. Orang-orang Jahmiyah, mereka menetapkan adanya Allah akan tapi kata mereka Allah tidak memiliki sifat, atau Allah tidak memiliki sebagian sifat, Allah tidak memiliki wajah, akan tapi menetapkan sifat yang 7 atau yang 20 atau yang 40. Inilah
ta'tilnya orang-orang siapa? Mu'tazilah, Asy'ariyah. Kemudian yang ketiga, ta'til muamalatihi amma yajibu 'alal abdi min haqiqatit tauhid. Ini yang sifatnya apa? Ta'til yang jatuh pada perkara uluhiyah. Seorang hamba menolak keberhakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Yang dimana seorang hamba menolak keesaan Allah dalam perkara ibadah. Wadah. Jadi seorang hamba dia tolak keesaan Allah dalam perkara ibadah. Dia menetapkan bisa jadi, tapi bisa jadi jatuh pada perkara dia menetapkan Allah nama-nama dan sifatnya, tapi jatuh dalam perkara uluhiyah dan dia menjadi syirik atau musyrik kafir. Nah, wasil. Wa min hadha syirku ahli al-wahdah wa minhu syirkul mulahidah al-qailina bi qidamil alam wa abdiyatihi wa abadiyatihi wa anna al-hawadith bi asriha mustanidah ila asbabin wa wasaid iqtadat ijadaha wa yusammunaha al-uqul wan nufus. Wa minhu syirku mu'attilatil asma' was sifat kal jahmiyah wal qaramitah wa ghulatul mu'tazilah. Ahsan. Kata beliau, di antara contoh firqah atau kelompok yang jatuh pada perkara kesyirikan dalam rububiyah, di antaranya syirku ahli al-wahdah. Orang-orang yang mengatakan Allah itu berada pada makhluk atau Allah fi kulli makan. Allah di setiap tempat. Di antaranya Ibnu Arabi, Al-Hallaj. Ini ada orang-orang sufi, al-falasifah, mereka katakan Allah itu berada di badan kita, maka dia jatuh dalam perkara kesyirikan dalam perkara rububiyah. Karena dia menyamakan apa? Allah dengan makhluk, makhluk dengan Allah itu sama. Sampai sebagian mereka mengatakan subhani ma fil jubba illa ana. Maha suci aku, enggak ada yang di dalam jubah kecuali aku. Katanya begitu. Na'udzubillah. Ini kesyirikan yang terjadi pada orang-orang yang ahlu wahdatul wujud. Orang-orang sufi falsafah ini kayak gini tuh. Dia yakini Allah itu masuk ke badannya udah. Bahkan yang lucunya sebagian syurah kata bagi mereka Fir'aun itu kafir. Fir'aun itu kafir kenapa? Karena dia mengklaim bahwa hanya dirinya lah Rabb, makanya jadi kafir. Harusnya Fir'aun itu mengatakan seluruh makhluk adalah Rabb, tapi ketika dia membatasi hanya dirinya lah Rabb, maka dia jadi kafir. Makanya tauhid bagi mereka adalah mengatakan seluruh alam semesta, seluruh makhluk adalah Allah. Ini adalah tauhid bagi ahli wahdatil wujud. Makanya subhanallah kata Ibnu Taimiyah wa ghairuhum, ucapan mereka lebih parah dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Wa hum akfaru minal yahudi wan nasrani. Kemudian kata beliau, syirk orang-orang al-malahidah. Al-malahidah jamak dari mulhid. Orang-orang ateis, orang-orang filsafat yang mengatakan bahwa alam semesta ini tidak memiliki permulaan. Kata mereka bahwa alam semesta ini tidak memiliki permulaan. Ini banyak orang-orang filsafat, orang-orang ahli fisika, ini banyak menyatakan demikian. Kata mereka alam semesta ini tidak memiliki permulaan. Sebagaimana disebutkan Stephen Hawking, 2018 dia meninggal, ahli fisika yang pakai kursi roda. Walaupun sebenarnya dia bingung juga. Disebutkan di websitenya bahwa dia meragukan keyakinan bahwa alam semesta ini tidak memiliki permulaan katanya. Tapi dia nggak bisa buktikan dengan ilmu fisika. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dangkalnya. Makanya inilah bukan iman itu masalah iman, bukan masalah keyakinan dengan akal, kan itu. Nah, makanya kata Allah di surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu yang beriman yang percaya dengan perkara yang enggak tampak. Adapun perkara yang tampak,
maka ini bukan hakikat dari keimanan. Nah, dan mereka mengatakan, orang-orang filsafat ini, bahwa segala sesuatu itu terjadi karena sebabnya saja. Nah, makanya kata mereka memunculkan teori Big Bang. Tahu teori Big Bang? Yang mengatakan bahwa alam semesta ini sebelumnya satu kesatuan, kemudian pecah, jadilah alam semesta. Itulah sebabnya. Dan mereka selalu menjelaskan sesuatu itu tercipta dengan bagaimananya, bukan siapa yang menciptakan. Selalu mereka jelaskan dengan how, bagaimana, bukan why, atau bukan why, kan gitu. Bagaimana atau siapa, siapa yang menciptakan. Nah, dan mereka menamakan pencipta itu al-uqul wan nufus. Ini istilah orang-orang filsafat. Mereka katakan bahwa Ar-Rabb, pencipta itu, kata mereka, pemikiran yang memiliki bias. Makanya susah yang bahasa filsafat. Al-uqul al-aqal al-fa'al, kata mereka. Jadi sebuah pemikiran. Jadi hakikatnya pencipta itu adalah akal manusia atau akal. Hakikatnya nggak ada gitu. Nah, sebagian mereka mengatakan nufus. Sebagian yang mensyarah an-nufus maknanya malaikat. Jadi kadang-kadang mereka katakan pencipta itu adalah aura positif. Nah, begitu juga malaikat itu aura positif. Kata mereka juga sebagian iblis itu aura negatif, hakikatnya nggak ada. Dan diantaranya adalah kesyirikan orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah, seperti orang-orang Jahmiyah, Al-Qaramitah, dan Ghulatul Mu'tazilah. Nah, sampai orang-orang Jahmiyah menetapkan adanya Allah tapi tidak memiliki sifat. Allah itu ada tapi nggak ada sifatnya. Makanya kata para ulama di antara Ibnu Utsaimin rahimahullah, mustahil memikirkan sesuatu ada tapi nggak ada sifatnya. Bisa nggak memikirkan sesuatu ada tapi nggak ada sifatnya? Paling tidak sifat wujud, kan gitu. Nah, wasil. An-naw'u tsani syirku tamtsil wa huwa syirkun man ja'ala ma'ahu ta'ala ilahan akhar kan nasara fil masih wal yahud fi uzair wal majusul qailina bi isnadi hawaditsil khair ila nur wa hawaditsis syarr ila zulmah wa syirkul qadariyah al majusiyah mukhtasirun min. Ahsant. Kemudian kata beliau, jenis yang kedua di antara bentuk kesyirikan adalah syirkut tamtsil. At-tamtsil menyamakan, dari masala yumatsilu tamtsilan, menyamakan. Dan maknanya kata beliau, kesyirikan yang dimana seseorang menjadikan bagi Allah ada ilah yang lain, menjadikan selain Allah juga ilah, ada sembahan, ada pencipta. Sebagaimana orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa adalah bagian dari Allah, atau ana Allah, atau bagian dari Allah. Ta'ala Allah amma yaquluna adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Qala wal yahud fi Uzair. Begitu juga orang-orang Yahudi ketika mengatakan Uzair adalah anak Allah. Berarti mereka menjadikan Uzair sebagai apa? Pencipta selain Allah. Begitu juga orang-orang Majusi yang mengatakan bahwa kebaikan itu diciptakan oleh cahaya, serta keburukan diciptakan oleh kegelapan. Sudah kita bahas kemarin bahwa cahaya dalam bahasa Persia atau sembahan yang cahaya naam, apa namanya? Apa Kevin? Yazdan. Inilah cahaya yang menciptakan kebaikan, kata mereka. Dan keburukan itu diciptakan oleh kegelapan. Namanya apa? Ahraman. Namanya ahraman. Nah, begitu juga kesyirikan orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya. Berarti mereka menyamakan manusia dengan Allah.
Mereka menyamakan manusia dengan Allah dalam penciptaan. Nah, wasil. Wa haula'i aktsaru musyrikil alam wa hum tawaifu jammatun minhum may ya'bud ajza'a samawiyyah minhum may ya'bud ajza'a ardiyyah wa min haula may yaz'am anna ma'budahu akbarul alihah wa minhum may yaz'um annahu min jumlatil alihah wa minhum may yaz'um idza khassahu bi ibadatihi wa tabattul ilayhi aqbala alayhi wa i'tana bihi wa minhum may yaz'um anna ma'budahu adna yuqarribuhu ila al-a'la al-fawqani wal fawqani yuqarribuhu ila man huwa fawqahu hatta tuqarribuhu tilkal aliha ila Allah subhanahu wa ta'ala fataratan takthurul wasa'id wa taratan takillu. Ahsan. Adzan. Tafadhal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan mereka yang jatuh pada kesyirikan dalam penyerupaan Allah dengan makhluknya, inilah yang paling banyak terjadi di alam semesta ini. Dan mereka ada banyak macamnya, ada banyak macam dan sifat mereka. Di antara mereka ada yang menyembah benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang. Sebagian mereka juga ada yang menyembah benda-benda bumi seperti banyak pohon, gunung, batu dan seterusnya, kan gitu, berhala. Dan sebagian mereka ada yang mengklaim bahwa sembahannya lah yang paling besar. Maknanya bahwa sebagian mereka meyakini bahwa sembahan mereka itu ada banyak. Maka setiap orang memiliki sembahan. Makanya kata orang-orang atau para ulama yang mensyarah hadis, ketika orang-orang musyrikin itu sangat luar biasa bodohnya ketika beribadah. Sampai ketika mereka safar, pokoknya wajib ada mereka sembahannya. Sampai kurma, sampai misalnya tanah liat, udah apa aja. Kayak kan disebutkan bahwa Umar bin Khattab ketika menceritakan bahwa dulu kita di jahiliyah itu kita jadikan roti kita sebagai sembahan kita. Kalau kita lapar kita makan. Rotinya. Nah, sebagian mereka juga ada yang mengklaim bahwa ketika dia mengkhususkan bahwa sembahannya tadi untuk beribadah, maka sembahannya tadi akan dekat kepadanya, akan peduli kepadanya. Sebagian mereka juga ada yang menjadikan sembahannya yang kecil itu mendekatkan kepada sembahan yang besar. Nah, atau sembahan yang besar tadi mendekatkan kepada yang di atasnya, karena mereka memiliki banyak sembahan dan bertingkat-tingkat levelnya. Nah, sampai sembahan yang paling besar tadi mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ini perkara-perkara ini mereka jadikan perantara antara mereka dengan Allah. Maka inilah manusia yang tidak mentauhidkan Allah. Maka Allah enggak butuh dengan perantara. Ana aghna 'ani syuraka, ana aghna syuraka 'ani syirik. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan perantara. Nah, maka kadang-kadang perantara ini banyak, kadang-kadang perantara ini sedikit, kata penulis. Begitu juga orang-orang Buddha, orang Hindu, kan mereka punya banyak sembahan. Ada yang khusus menurunkan hujan, ada yang khusus untuk memberikan rezeki dan seterusnya. Nah, mau sedikit lagi. Fa idza arafta hadhihi tawaif wa arafta ishtidad nakira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala man asyraka bihi ta'ala fil af'ali wal aqwal wal iradat kama taqaddama dzikruhu in fataha laka babal jawabi in fataha laka babul jawabi anis soal. Ahsan. Kata penulis, kalau engkau mengetahui jenis-jenis kesyirikan dan kelompok-kelompoknya, maka engkau akan mengetahui bagaimana murkanya atau besarnya sifat Nabi SAW dalam mengingkari kesyirikan. Artinya engkau akan mengetahui bagaimana besarnya pengingkaran Nabi SAW kepada orang yang
melakukan kesyirikan dalam perbuatan, ucapan dan niat sebagaimana yang telah kita sebutkan. Nah, maka jelaslah bagimu jawaban dari pertanyaan tadi. Fanaqul wasil. فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. نعم. أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا. Ahsant. Kata beliau, ketahuilah bahwa hakikat kesyirikan adalah menyamakan pencipta dengan yang diciptakan. Tashbih al-khaliq bi al-makhluq. Makanya hakikat dari syirik adalah at-taswiyah. At-taswiyah, menyamakan. Makanya ketika Allah menyebutkan orang-orang musyrikin ketika masuk ke dalam neraka dan sembahan-sembahan mereka juga masuk ke dalam neraka, apa kata orang-orang yang jatuh pada kesyirikan? Idz nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menjadikan kalian sama dengan Rabbul Alamin dalam perkara ibadah. Nah, dan menyamakan pencipta dengan menyamakan yang diciptakan dengan yang menciptakan. Adapun yang pertama, menyamakan pencipta dengan yang diciptakan, menyamakan pencipta dengan makhluk, maka mereka menyamakan persamaan tadi sifatnya dalam perkara ibadah, fi khasa'is al-ilahiyah. Fi khasa'is al-ilahiyah, afwan, yakni walaupun kata beliau al-ilahiyah tapi maksudnya ar-rububiyah, maksudnya ilahiyah ini Rabb. Makanya kata beliau wahia at-tafarrud bi mulki ad-darri, yakni keesaan Allah dalam perkara yang bisa memberikan mudarat, memberikan manfaat, memberi dan menahan. Ini kan diantara kekhususan rububiyah. Jadi nggak ada yang bisa memberikan mudarat, memberikan manfaat, yang memberi, yang menahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyamakan Allah dengan makhluk dalam perkara ini. Kemudian kata beliau, maka siapa faman allaqa dzalika bi makhluk, siapa yang mengaitkan perkara tadi dengan makhluk, maka sungguh dia menyamakan makhluk tadi dengan Khaliq. Menyamakan makhluk dengan Khaliq. Makanya sudah kita bahas, walaupun orang-orang musyrikin menetapkan sifat rububiyahnya Allah, tapi ada juga keyakinan mereka bahwa sembahan mereka selain Allah bisa berikan manfaat dan mudarat. Hadhil faidah muhimmah. Walaupun orang-orang musyrikin kan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Kalau kalian bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata Allah. Siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, Allah. Siapa yang membangkitkan, kata mereka Allah. Tapi walaupun mereka yakini perkara ini, akan tapi sembahan mereka selain Allah itu mereka yakini juga bisa memberikan manfaat dan mudarat. Nah, makanya ini talazum baina syirki fi al-ibadah wa syirk fi rububiyah. Makanya ini bantahan kepada orang yang mengatakan istirat i'tiqad rububiyah fil ibadah. Hatta orang yang berdoa kepada mayit itu syirik akbar mukhrij minal millah. Kenapa? Karena dia meyakini mayit tadi bisa memberikan manfaat dan mudarat. Karena nggak mungkin dia minta kalau nggak dia yakini manfaat dari mayit, dari wali. Nah, sementara hubungan sebab dan akibat pada mayit sudah terputus. Makanya ada kaidah man ja'ala sababan laisa sababan syar'iyyan wala kauniyan fa innahu minasyirk. Siapa yang menjadikan sebab yang tidak ditetapkan syariat dan secara penjelasan ilmiah, maka telah jatuh pada kesyirikan. Kemudian kata beliau wasawwa, dan orang tadi menyamakan antara at-turab, maksudnya Adam, makhluk kan gitu, dari Adam at-turab, wa rabbil arbab, dan Rabb al-arbab, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka
kefajiran apa, kezaliman apa, dan dosa apa yang lebih besar daripada ini? Artinya dosa kesyirikan. Nah, inna syirka la zulmun azim. Nah, fi soal. Fi as'ilah. Ada pertanyaan? Kaif Imran? Kalau penyerupa ada seperti itu, misalnya pemuda kadang di tangan bisa makan dengan tangannya makhluk. Apa itu? Syirkun fi as-sifat. Masuk ke dalam syirik fi tamtsil. Nah, makanya inilah syiriknya orang-orang Syiah, dan di antara yang diketahui yang pertama kali mengatakan at-tamtsil huwa Hisham ibn al-Hakam ar-Rafidhi. Dia mengatakan bahwa Allah itu sebagaimana manusia, sampai katanya hanya saja tidak memiliki jenggot dan kemaluan, katanya begitu. Dan ini asyirkut fit tamtsil. Nah, jatuh pada kesyirikan. Makanya inilah yang dihindari orang-orang Asy'ariyah, sehingga apa? Menolak sifat. Kan gitu. Mereka enggak mau jatuh pada kesyirikan, menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga mereka tolak sifatnya semua supaya jangan apa? Sama dengan makhluk. Makanya mereka katakan orang-orang ahlu sunnah mujassimah, musyabbihah. Padahal kita mengatakan Allah memiliki sifat, akan tapi sifatnya enggak sama dengan makhluk. Kan kelar kan? Allah punya sifat, tapi sifatnya tidak sama dengan makhluk manapun. Maka kita enggak menyamakan Allah dengan makhluk manapun. Selamat kita dari tamtsil. Nah, ini yang mereka bingung. Kok bisa menyamakan Allah, menetapkan sifat bagi Allah tapi enggak sama. Nah, walaupun mereka sendiri menetapkan sebagian sifat, paling tidak sifat wujud, Allah ada. Berarti Allah sama dengan manusia ada, kan itu sifatul wujud. Kata mereka wujudnya Allah enggak sama dengan wujudnya manusia. Maka kita katakan juga bahwa wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Al-kalamu fi as-sifat kal-kalami fi dzat. Makanya insyaallah nanti kita bahas di daurah. Ya, membahas asal dari tauhid, misalnya rububiyah, uluhiyah, dan asma' sifat. Ikutilah nanti insyaallah. Nah, ada lagi? Gimana, Franz? Hah? Apa Ryan? Hah? Nah, ini di antara ucapan kekufuran. Yang mengatakan Allah masuk ke dalam dirinya atau dirinya lah Allah. Ini di antara ucapan kekufuran. Makanya banyak para ulama mengkafirkan Ibnu Arabi. Di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Durar Saniyah, dan ulama Najdiyah dan para ulama yang lain yang mengatakan bahwa Allah fi kulli makan. Adapun orang awam kalau mengatakan demikian, apabila tegak baginya hujjah, maka dia kafir. Nah, kalau dijelaskan kepadanya dan dia terus menerus di atas keyakinan itu, maka ini membatalkan keislamannya. Khalas. Alhamdulillah.